Aldo tidak bercanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi kami. Jadi perkenalkan, saya Dimas dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi kami, yaitu kemasan berdasarkan produk yang dikemas. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama, ketika teman-teman membeli produk dan produk tersebut teman-teman lihat kemasannya itu rusak dan juga robek, namun rasanya enak. Di kemudian hari, apakah teman-teman masih ingin membeli produk tersebut? Ya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa faktanya 70% konsumen ketika membeli produk dan melihat produk tersebut rusak dan kumuh, mereka masih berpikir dua kali untuk membeli produk tersebut. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kemasan adalah wajah pertama yang dilihat oleh konsumen ketika membeli produk teman-teman. Dengan memilih kemasan yang baik dan benar, maka kita dapat menambah daya saing produk kita dan juga dapat memperpanjang masa kemasan kita ataupun memperpanjang masa penyimpanan kemasan kita. Dan juga ketika kemasan kita itu bagus, akan terlihat premium dan elegan di mata konsumen. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memilih kemasan yang baik dan benar yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, slide selanjutnya. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan nama saya, bahwa saya Dimas sebagai moderator, dan juga ada Cesya Aulia Payuyu yang akan menyampaikan materi, dan juga ada Nasya Anaya Putri Maya yang akan menyampaikan juga materi, dan juga Nesya Nurinda Lestari Pulukadang, dan juga ada Refli Setiato Kasim, dan yang terakhir ada Muhammad Wahyu Rizky Akubar. Baik, selanjutnya. Baik, pertama itu pendahuluan dulu. Kita harus tahu apa itu kemasan. Jadi akan dijelaskan oleh Cesya Aulia Payuyu. Untuk Cesya dipersilakan. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk menyimpan, melindungi, dan mempermudah distribusi produk. Selain itu, kemasan juga berperan sebagai alat promosi dan identitas produk. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kemasan adalah salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya kemasan ini dapat melindungi melindungi produk kita yang nanti akan kita jual gitu. Baik, selanjutnya. Nah, fungsi kemasan teman-teman. Untuk fungsi kemasan akan dijelaskan oleh Kesya Lestari Pulukadang. Untuk Kesya dipersilakan. Jadi teman-teman, ada beberapa fungsi kemasan. Yang pertama, melindungi produk dari kerusakan fisik, kontaminasi, dan pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu mempermudah distribusi, memudahkan dalam penyimpanan, transportasi, dan pendataan. Yang ketiga yaitu memberi informasi, menyampaikan informasi produk seperti merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya. Yang keempat yaitu meningkatkan daya tarik. Desain kemasan dapat menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir yaitu sebagai identitas merek atau menjadi ciri khas dan berbeda dari produk lain yang sejenis. Oke, baik teman-teman. Bahwa fungsi kemasan itu ada terdiri dari 5. Yang pertama yaitu melindungi produk, yang kedua mempermudah distribusi, dan yang ketiga memberikan informasi, dan yang keempat meningkatkan daya tarik, dan yang terakhir itu sebagai identitas merek. Jadi teman-teman harus tahu bahwa fungsi kemasan itu hanya ada 5. Baik, selanjutnya. Nah, pemilihan kemasan yang tepat ini harus kita perhatikan lagi. Pemilihan kemasan yang tepat yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Wahyu Rizky Akubar. Untuk Muhammad Wahyu Rizky Akubar dipersilakan. Pemilihan kemasan yang tepat memiliki faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu jenis produk, memiliki 3 yaitu cair, padat, dan rapuh. Yang kedua yaitu target pasar terbagi menjadi 2 yaitu eksklusif dan umum. Yang ketiga yaitu biaya produksi, yang keempat yaitu keamanan dan kredibilitas, dan yang terakhir yaitu desain dan branding.
Jadi teman-teman, pemilihan kemasan yang tepat itu kita harus mempertimbangkan dulu dari jenis produknya, terus target pasarnya kita, targetnya ini mau dikemanakan dulu, dan juga biaya produksinya, keamanan dan higienisnya, dan juga desain dan branding yang harus kita pasarkan gitu. Baik, untuk itu slide selanjutnya. Nah, inovasi kemasan ramah lingkungan yang akan dijelaskan oleh Refli Septianto Kasih. Ini sangat penting, inovasi kemasan ramah lingkungan. Untuk Refli dipersilakan. Yang pertama, bahan biodegradan atau daun pisang, kertas, dan kardus daur ulang. Yang kedua, reusable packaging. Yang pertama, toples kaca dan pos regu. Yang ketiga, minimalis dan bebas plastik. Nah, baik teman-teman. Jadi inovasi ramah lingkungan itu yang pertama yang pasti ini seperti daun pisang, terus kertas, kardus daur ulang, dan juga yang ketiga yaitu seperti toples kaca, paus refill, dan yang terakhir yaitu minimalis dan bebas plastik. Baik, nah, jadi ini materi terakhir yang akan disampaikan dan penutup yang akan disampaikan oleh Nasya Anaya Putri Maya. Nasya, dipersilakan. Baik, kemasan bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai citra dari produk. Kemudian kemasan yang sejenis dengan produk akan meningkatkan nilai jual, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan produk pasar. Nah, jadi teman-teman perlu harus tahu bahwasanya produk itu bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga citra dari produk kita. Jadi kalau teman-teman ingin dilihat kemasan produknya kita bagus, maka dilihat dulu adalah kemasannya. Jadi walaupun produknya teman-teman itu sudah paling berkualitas, bahan-bahannya sudah paling bagus, rasanya enak, namun kemasannya masih belum bisa belum menarik dan juga masih rusak dan sebagainya, mungkin konsumen masih memikir 2 kali untuk membeli produknya kita. Baik, untuk itu selanjutnya. Baik, dari penyampaian kami, apabila teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 masih ada yang belum dipahami dan juga belum bisa memahami penyampaian kami, maka kami buka sesi pertanyaan. Kami batasi satu kelompok 1 orang. Terima kasih. Baik, Salsa, Via, oke, 3 lagi. Mariam, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Dari kelompok Ayu, 1 orang lagi. Dari kelompok kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Angkat saja. Kelompok 2. Kelompok 2 belum ada ya? 1 lagi. Dari kelompok 2 mana? Ayo. Oke, Firman dari kelompok 2. Baik, jadi dari teman-teman sudah ada yang bertanya dari masing-masing kelompok. Baik, dari kelompok mana dulu yang tadi? Dari Salsa, dari kelompok. Jadi Salsa nanti perkenalan nama sama kelompoknya dari mana? Terus pertanyaannya. Baik, perkenalkan, nama saya Salsa Nadir, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya, produk apa saja yang perlu dikemas dengan ketat? Baik, dari kelompok. Baik, terima kasih pertanyaan dari Salsa. Pertanyaan Salsa sangat-sangat bagus. Dia mempertanyakan produk apa yang harus dikemas dengan ketat. Baik, selanjutnya dari Via. Silakan perkenalkan nama sama kelompoknya dari mana? Perkenalkan, nama saya Via Putri Prasetya, saya dari kelompok 1. Kalau bisa mau dipindah ke slide sebelumnya? Lagi. Nah, di sini ada reusable packaging ya, toples kaca. Nah, seperti yang kita tahu, toples kaca itu kebanyakan mudah pecah ya. Dari kalian sendiri, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak
toples kaca itu kan udah pecah. Jadi apa yang bisa menggantikan kaca agar tidak rentan pecah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari dia. Pertanyaan sangat bagus. Dia pertanyakan terkait dengan toples kaca. Misalnya kan udah pecah, lalu dia mempertanyakan apa yang bisa menggantikan toples kaca agar tidak bisa pecah. Baik, selanjutnya dari kelompok dari ini Mariam. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Mariam Tahir dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana jenis produk kaca mempengaruhi pilihan bahan kemasan yang digunakan produsen. Boleh ulangi Mariam. Bagaimana jenis produk kemasan kaca mempengaruhi pilihan kemasan yang digunakan produsen. Baik, terima kasih Mariam. Pertanyaannya sangat bagus. Dia mempertanyakan seperti sama seperti dia, cuman ini agak berbeda lagi, mungkin mempengaruhi produk dan sebagainya. Baik, selanjutnya dari kelompok ini dari Ayu, kelompok berapa Ayu? Nama kelompoknya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Matembo dari program kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 6 tentang apa peran label kemasan dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang mereka beli. Terima kasih. Lagi Ayu pertanyaannya. Apa peran label kemasan dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang mereka beli? Oke, baik. Terima kasih Ayu. Pertanyaannya sangat bagus. Dia mempertanyakan labelnya. Mana lagi labelnya ini dapat mempengaruhi kemasan dalam produk. Baik, selanjutnya terakhir dari Firman. Silakan. Perkenalan sama dari kelompok mana? Oke, baik, saya akan bertanya, post refill itu biasanya digunakan dalam membungkus apa saja, produk apa saja? Apa Firman? Post refill itu biasanya Post refill. dia digunakan untuk membungkus produk apa saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih antusias dari teman-teman, perwakilan dari tiap kelompok yang sudah bertanya. Pertanyaan teman-teman masih kami rangkum dulu, sebentar kami akan jawab karena kami juga masih membutuhkan waktu untuk diskusi kembali agar bisa mendapatkan sebuah jawaban yang pas ataupun sebuah jawaban yang bisa teman-teman bisa terima dengan secara singkat ataupun secara lebih ringan lagi yang bisa teman-teman pahami. Untuk itu berikan kami waktu untuk diskusi berapa menit ya teman-teman? Kira-kira berapa menit? 25. Kira-kira berapa menit? Berapa? 7 menit. Terlalu berapa? 3 menit. Oke, baik. Kami butuh waktu 5 menit ya teman-teman. Itu kami masih butuh waktu.